Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Allah hari ini. Saya bacakan dalam Yesaya 35 ayat yang ketiga dan 4 bagian A. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Saudara, di ayat 3 di sana dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saya ingin untuk kita bisa memahami, saya ingin ajak saudara melihat dalam peristiwa yang terjadi di Keluaran 17, di mana saat berperang melawan orang Amalek, saudara bisa baca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16, di mana Yosua diperintahkan memimpin pasukan berperang melawan orang Amalek. Musa, dia naik ke atas bukit dan dia mengangkat tangan untuk berdoa. Setiap kali Musa angkat tangan, maka kemenangan di tangan Yosua dan pasukan yang dipimpinnya. Tetapi begitu Musa penat dan dia turun tangan, yang terjadi adalah justru berbalik. Pasukan musuh itu yang menyerang, menghimpit Yosua dan pasukannya. Dan ada dua orang yang peka dengan situasi yang ada, Harun dan Hur. Dan yang mereka lakukan apa? Mereka menaruh sebuah batu untuk supaya Musa bisa duduk, dan mereka menopang tangan Musa masing-masing di sebelah kanan dan kiri. Dan sampai petang, maka kemenangan di tangan Yosua dipimpin oleh Tuhan yang berkuasa. Karena apa? Ada tangan yang terangkat. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ketika sedang berdoa, sedang mengangkat tangan, Musa mengalami tangan yang lemah, lutut yang goyah. Kondisi seperti ini bisa terjadi kepada setiap anak Tuhan. Jadi tidak hanya berbicara tentang anak Tuhan yang malas, anak Tuhan yang rohaninya tidak berkualitas, tidak juga. Posisi Musa justru dia sedang berada dalam hadirat Tuhan. Ketika dia sedang berdoa mengangkat tangan, maka di situ kemenangan terjadi. Tetapi namanya fisik, kekuatan itu bisa melemah, tangannya bisa melemah, lututnya bisa goyah. Dan saat itu Harun dan Hur menopang. Nah, pemahaman kita di peristiwa Keluaran 17 ini akan menjelaskan di ayat pokok kita. Ayat yang ketiga tadi dalam Yesaya 35, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi artinya setiap anak Tuhan bisa mengalami kondisi yang seperti ini. Mungkin karena sedang mengalami masalah, mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang mengalami pencobaan, mungkin sedang mengalami masalah, sakit penyakit, usaha yang goncang, keluarga yang sedang mengalami krisis, bahkan keadaan-keadaan yang tidak baik yang terjadi di sekitar yang berpengaruh kepada kinerja, kepada aktivitas maupun kegiatan-kegiatan sekolah, bagi yang sekolah, kuliah, maupun dalam pekerjaan. Keadaan membuat sesuatu tidak bisa dikerjakan dengan baik, sehingga tangan itu mulai lemah, lutut itu mulai goyah. Nah, saudara, melalui ayat ini kita tahu bahwa kondisi yang seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja. Tetapi firman Allah mendorong kepada kita, kuatkanlah, kuatkanlah. Artinya ayat ini bisa memberikan arti dua arah. Yang pertama kepada kita secara pribadi, tetapi juga kepada orang lain, di mana kita harus memberikan motivasi, semangat, kekuatan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang tangannya lemah, lututnya goyah. Seperti Harun dan Hur. Mereka melihat Musa, tangannya sedang lemah, lututnya sedang goyah. Mereka segera menghampiri dan mendukung, menopang. Supaya apa? Supaya Musa tangannya tetap terangkat. Supaya Musa tetap dalam hadirat Tuhan. Supaya kemenangan tetap dialami oleh umat Allah. Kelemahan, kondisi tangan yang lemah, lutut yang goyah, jangan membuat kita menghakimi orang yang sedang mengalami kondisi seperti itu. Tetapi justru kita harus menguatkan, memberi motivasi, memberikan semangat. Ya. Ayat 4 bagian A, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, janganlah takut.
Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Tuhan sendiri yang akan datang. Ya, karena itu tetap bersemangat. Tetaplah memiliki motivasi dalam kehidupan kita. Kapanpun bisa jadi tangan kita lemah, lutut kita goyah. Tetapi selama kita berpengharapan kepada Tuhan, mujizat pasti akan dinyatakan. Ya, saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Untuk kita bisa memberikan kekuatan bagi diri kita sendiri supaya memiliki semangat, kita butuh Tuhan. Untuk kita bisa memberikan kekuatan motivasi kepada orang lain, kita butuh Tuhan. Untuk membuat hidup kita kuat, sehingga kita dapat menguatkan orang lain. Suami menguatkan istri dan sebaliknya, orang tua menguatkan anak, anak menguatkan orang tua. Dan kondisi yang seperti ini akan membuat kita mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini apapun keadaan saudara sedang hadapi, jangan pernah menyerah. Mungkin tangan saudara sedang goyah, lutut saudara sedang goyah, tangan saudara sedang lemah. Jangan menyerah. Ada Tuhan yang berkuasa, yang siap melawat hidup kita. Percayalah, Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya lewat firman-Mu menguatkan, memotivasi, memberikan semangat dalam hidup kami untuk kami kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Kami tetap bersemangat. Walaupun ada saat-saat kami mengalami tangan yang lemah, lutut yang goyah. Tetapi Engkau ketika hadir selalu dalam hidup kami. Dan Engkau juga pasti akan mengirimkan orang-orang terdekat kami untuk dapat memberikan motivasi. Dan Engkau juga akan membuat kami dapat memberikan motivasi kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Engkau yang akan berikan kami kesanggupan, kemampuan, kekuatan, dan kemenangan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya, kami sanggup karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.